Malam teman-teman. Malam teman-teman. Halo, malam. Malam Kolek. Malam. Ya, Ini apa? video. Video. Bilang. Hai. Nah, Kolek. Malam. Jermin malam. Malam. Kan ngerti ya? Nanti biasa. Ini nggak hilang. Nggak bisa. Itu ini nggak bisa. Ini sorot. Gimana kabarnya Kolek? Baik. 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 Sehat-sehat. Di Tuhan sehat. Puji Tuhan. Yuk matiin suaranya gimana? Belum, nggak apa-apa. Nanti aja. Sekarang masih lagi nunggu yang lain. Sebentar lagi kita akan mulai. Mas turun naik. Naik turun, Jermin. Kalau ntar nggak bisa di-mute, tolong di-mute aja. Siap, siap. Kasih. Kawun, malam Kawun. Pak Jen, Ya, malam Kok Kingking. Malam. masih di luar kota? Iya, saya lagi di Purwokerto ini. Ya, siap. Lagi di Purwokerto. Oh, Udah di hotel. langsung ke Malam. Batu Raden, Kawat. Enggak, Kung. Di kota aja, di Purwokertonya. Kan dekat Batu Raden. Iya, dekat. Tapi males bolak-balik. Saya kan kerja di Purwokerto, ke Kroya, ke Kebumen. Jadi mesti naik turun ke atas ke Baturaden. Jadi di kota aja di Purwokerto. Rabe, Kawat. Iya, Kung. Hah? Baturan Rabe. Belum, Kung. Agak sepi. Ya, tapi apa? Sedikit-sedikit lah. Ya. Ada. Kalau sama sekali kita nggak berangkat, makin nggak ada gitu. Enjoy aja ya. Ya, kita kunjungan aja lah ke toko-toko. Ya. Silaturahmi. Ya. Silaturahmi bener. Ya tetap ada hubungan sosial. Relasi jalan terus ya. Ya, benar ya. Ya tadinya sih pesimis, kesini juga pesimis, tapi udah lama nggak berangkat. Dihubungin sebelum berangkat juga pada pesimis, nggak mau, nggak. Akhirnya tapi kalau udah ketemu ngobrol-ngobrol apa segala macam, ya adalah sedikit-sedikit. Puji Tuhan lah. Ya. Kawun nginep di mana, Kawun? Saya nginep di apa? Java Heritage. Oh, Java Heritage. Oh, iya. Di Java Sempat Heritage. kuliner nggak? Kuliner biasa kalau udah biasa di Purwokerto saya langganan di mie kelinci. Oh, mie kelinci. Saya cari ke makanan itu apa prasmanan yang nasi rames saya nggak berani dulu yang ngambil sendiri. Jadi beli makannya benar. yang benar-benar yang langsung dimasak yang masih panas gitu. Benar. Tadi juga biasanya suka makan di apa? Di nasi rames gitu di mana Jalan Pramuka. Ngambil sendiri gitu kayak itu, tapi aduh rada takut orang bekas orang ngambil. Iya. Sambil ngobrol jadi cari yang itulah yang aman, lebih Langsung aman lah masak mungkin ya. ya. Langsung dimasak panas gitu. Terus saya sendok cuci lagi di wastafel pakai sabun. Kalau nggak minta dicelupin ke air panas. Hotel juga saya biasanya nginepnya nggak di sini, biasa hotel Sales. Cuma dia hotelnya kemarin tutup, sepi, tutup dulu. Dia juga kurang orangnya. Terus belum didesinfektan gitu. Kalau hotel gini kan selalu didesinfektan, protokol kesehatan. Jadi ya udahlah sementara ini ya cari hotel yang rada mending dulu lah gitu. Saya memikirnya gitu. Ramai Java Heritage penuh ini? Yang ininya? Lumayan.
lumayan ya? penuh. Oh. Lumayan penuh. Di sini juga. Pak Her kan itu Putra Purwokerto tuh. Iya Ya, sih. Kampung halaman. Kampung halaman Putra di Purwokerto. sini Purwokerto ya. Kampung Bojo. Kampung Bojo. Iya, kampungnya Bojo. Oh iya. Evi ya. Iya. kelahiran Iya. Purwokerto. Iya. Purwokerto. Oma, malam Oma. Malam. Malam. Malam Rosita. Malam Cicaiha. Yeni malam. Malam semuanya malam. Yahana malam. Malam. Ya. Ini Florence atau Cigres ini? Cigres. Cigres pakai ya. Florence. Malam Cigres. Ya. Malam semua. Oke. Sudah jam 7.05. Kita mau tunggu lagi 5 menit lagi ya. Kita mulai sambil nunggu yang lain. Pak Jem, malam Pak Jem. Malam Koking. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Happy birthday buat Sensen ya. Ya, sudah disampaikan. Thank you. Sensen di karantina kemarin. Hah? Iya, gara-gara apa? Sakit nelan ke dokter. Sama si dokternya kalau malah di swab. Di swab udah disuruh nunggu 5 hari. Tapi hasilnya negatif sih. Nggak boleh keluar kamar. Jadi dia makan gimana tuh? Masih di karantina. Makan di delivery. Kemarin si Ian malam-malam ke sana Kemana kok? ke tempatnya si Sansan. Oh. Ceritanya surprise party. Oh, surprise. Tapi begitu keluar hasilnya emang nggak di karantina kan? Atau masih? Nggak tahu dah, itu bisa dicabut nggak? Jatuhnya masih 5 hari. Oh. Keluar sih Singapura? kayaknya nggak apa-apa, Oh, cuman iya. kalau ke supermarket gitu kan harus lapor ID. Nah itu nggak bisa langsung ke detek. Hebat ya langsung ya deteknya. Kalau Di sana swab masih aman nggak sih? Aman Udah sih. aman belum? Aman? Udah Mending daripada di sini ya? tinggal berapa orang lah, Oh. dikit banget. Kalau swab di Singapura dibayarin pemerintah atau bayar sendiri kok? Gratis. Nggak tahu gratis, nggak tahu nggak, soalnya si Sensen kan yang dokter perusahaannya, jadi nggak tahu itu emang kayaknya mah gratis, soalnya itu kalau kata si Sensen mah gara-gara kurang kerjaan kayaknya mah, jadi ngabur-haburin duit pemerintah aja. Pertamanya sih nggak disuruh ngapa-ngapain, pas keluar dia balik lagi udah pakai APD lengkap, langsung di swab. Gara-gara cuma sakit nelen doang. Minum vitamin aja banyak-banyak. Ya sih udah oke sih, minum obat yang dikasih dokter sehari udah oke. Jadi parno ya Kokingnya. Iya. Nah, sakit nelan aja jadi takutnya COVID. Iya. Marah-marah sih Zatsan, tahu gitu nggak ke dokter. Malam Om Teksan, Tante Tirsa. Malam Tante. Sehat? Aman-aman. Aman terkendali. Haleluya. Selamat malam Pak Teksan. Malam semuanya. Sehat. Yang lain belum pada masuk ini. Udah 15 orang lumayan kok. Mau mulai aja. Bu Yeni, siap Bu Yeni mau mulai aja? Ya. Mulai aja ya.
Ya. Oke ya, kita mulai aja supaya nggak terlalu malam. Oke. Ya, mungkin bisa di-mute untuk speakernya masing-masing. Kita akan mulai. Oke ya, kita mulai ya. Kita akan masuk dalam persekutuan doa malam hari ini. Tema yang akan dibawakan oleh Bu Yeni yaitu sharing what we have. Ini akan bercerita tentang mengenai janda di Sarfat ya. Sebelumnya, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita akan berdoa. Kita akan masuk dalam persekutuan doa malam hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Bapa kami surga, puji dan syukur kami panjatkan pada hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Jikalau pada malam hari ini kami dapat bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa malam walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu dan kami dapat bersekutu, kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan dan dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih-lebih kami dapat berdoa, saling mendoakan. Biarlah doa-doa yang kami panjatkan dapat berkenan di hadapan-Mu dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat ikut serta dalam persekutuan doa online ini. Kiranya Tuhan juga terus memimpin dan menyertai mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu saja, Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan bersama-sama ya. Kita akan menyanyikan lagu Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu,
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku Udah ya, Kak? Oh, share. Selamat malam Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Ci. Bisa. Bisa. Slide-nya udah muncul ya? Sudah Bu, sudah. Oke, thank you. Ya, mari kita berdoa sekali lagi. Kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, juga dengan saudara-saudara seiman. Bersama-sama kami datang di hadapan Tuhan, menaikkan segala doa permohonan kami dan menyatakan penyerahan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk waktu ini di mana kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberkati kami semua dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam
tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pernah melihat sebuah acara televisi ya, reality show yang minta tolong. Mungkin Bapak Ibu pernah menontonnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam acara tersebut diperlihatkan seorang pemeran yang mencari pertolongan karena kesulitan yang dimiliki. Pemeran tersebut mencari pertolongan dari orang-orang yang mau menolongnya. Dan hampir selalu ada kesulitan untuk mendapatkan pertolongan, bahkan sudah bertemu dengan puluhan orang sekalipun, peminta pertolongan tersebut belum juga mendapatkan pertolongan. Dan bahkan ketika acara tersebut telah ditayangkan di televisi dan beberapa orang mulai mengerti bahwa orang yang menolong itu akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah, maka tidak jarang orang-orang yang sudah menyadari, memahami hal itu, kemudian bahwa orang yang ditolong ini mungkin dia adalah pemeran dari reality show itu. Maka mereka kemudian menawarkan pertolongan. Ya, Bapak Ibu, tentu saja dengan maksud untuk menerima hadiah yang jauh lebih besar dari pertolongan yang mereka berikan. Jadi mengapa orang-orang tersebut mau memberikan pertolongan? Karena ada imbalan yang lebih besar yang dia tahu pasti dapat diterima. Di sisi lain, Bapak Ibu, reality show ini juga menggambarkan bagaimana sulitnya menemukan orang yang mau berbagi kepada orang lain, terlebih lagi ketika kita sendiri pun ada di dalam kesulitan. Dan Bapak Ibu sekalian, kasih oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, janda Sarfat adalah sebuah tokoh yang nyata di dalam kehidupan ini. Dia seorang janda miskin dengan seorang anak. Ya. Dia seorang yang miskin sekali hingga dikatakan dia tidak punya apa-apa lagi ya untuk dimakan setelah roti yang dimakannya itu habis. Dan itulah yang dikatakannya kepada Elia ketika Elia meminta roti kepadanya. Dan Bapak Ibu, jawaban janda Sarfat tersebut adalah sebuah jawaban yang cukup realistis. Ya, dia bukannya pelit, dia bukannya tidak mau memberi, tetapi roti yang dia miliki itu adalah betul-betul adalah roti terakhir baginya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab justru tidak menghadirkan dan menyodorkan penolong kepada Elia, seorang yang kaya raya, melainkan seorang janda yang benar-benar miskin. Ya. Dan Allah pun juga tidak menyodorkan kepada Elia seorang janda yang memberi tanpa berkomentar sedikit pun. Ya. Langsung memberikan roti terakhir yang dia miliki kepada Elia. Tetapi kalau kita membaca di dalam bagian ini, janda itu sempat protes. Ya. Dia sempat protes, dia katakan, aku saja sangat kekurangan. Roti yang kumiliki adalah roti terakhir. Ya. Sungguh sebuah situasi yang benar-benar nyata dan tidak berlebihan. Bapak Ibu sekalian, kalau demikian apa menariknya kisah ini? Bukankah seakan-akan janda Sarfat ini mewakili semua orang yang biasa-biasa saja, yang bereaksi seperti halnya semua orang? Bapak Ibu, justru inilah menariknya kisah ini, bahwa janda Sarfat mewakili kebanyakan orang. Ketika janda Sarfat ini mengatakan apa yang menjadi kondisi hidupnya, Elia menjawab, ya kalau kita baca di ayat 13 hingga ayat yang ke-14,
Dikatakan, janganlah ulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu sekalian, apa yang Elia katakan adalah janji Tuhan, Allah Israel. Sedangkan janda itu dikatakan dia adalah seorang Sarfat. Dia adalah orang Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon. Ya, itu kita bisa baca di ayat yang ke-9. Jadi janda tersebut bukan orang Israel. Maka tidak heran jika janda tersebut menyebut demi Tuhan Allahmu yang hidup. Bapak Ibu, Elia adalah orang asing bagi janda tersebut. Namun apa yang kemudian dilakukan oleh janda tersebut? Dikatakan di ayat yang selanjutnya, lalu pergilah perempuan itu dan melakukan seperti yang dikatakan kepadanya. Janda itu melakukan apa yang Elia katakan. Dengan demikian, Bapak Ibu, janda Sarfat ini telah mempercayai janji Tuhan, Allah Israel. Bapak Ibu sekalian, bukankah janda Sarfat itu lebih mirip dengan diri kita? Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, dia mempertanyakan dan kemudian dia membandingkan terlebih dahulu dengan kesulitan hidupnya. Kita pun seringkali demikian. Mungkin kita pernah berkata, aku saja perlu ditolong, kok harus tolong orang lain? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kemudian yang menyebabkan janda Sarfat itu mau memberikan pertolongan? Jika tidak ada janji Tuhan yang disampaikan Elia, apakah dia akan menolong? Belum tentu juga, meskipun harus diakui bahwa janda ini bukan seorang yang pelit. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang menarik dari janda ini adalah bahwa dia orang Sidon, mempercayai janji Allah Israel. Dan ini yang sangat jarang terjadi. Bapak Ibu, kita sendiri sebagai orang Kristen, kita sendiri pun seringkali tidak mempercayai janji Tuhan. Dan kepercayaan ini yang membuat janda itu memberikan sebagian apa yang dia milikinya kepada Elia, bahkan janda itu menyisihkan sebagian miliknya terlebih dahulu bagi Elia, baru kemudian bagi dirinya dan anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberi seringkali menjadi hal yang sangat sulit, terlebih lagi jika hal tersebut dilakukan di dalam kondisi kekurangan. Ketika kita sendiri bingung bagaimana kita akan hidup, kita diminta untuk menolong orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Bapak Ibu, sungguh ini adalah hal yang bukan hal yang mudah ya. Ini bukan hal yang mudah. Nah, Bapak Ibu, apa yang membuat kisah janda Sarfat ini menjadi relevan bagi kita adalah karena apa yang dikisahkan benar-benar sebuah kondisi nyata yang normal terjadi. Bapak Ibu sekalian, saat ini di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita alami, masing-masing kita mempunyai pergumulannya. Masing-masing kita mempunyai kesulitan di dalam hidup kita. Tetapi melalui firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita belajar beberapa hal. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, bahwa kesulitan hidup justru membuat kita harus semakin saling berbagi. Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah kesempatan Allah memberi makan Elia ya melalui burung gagak yang membawakannya roti ketika Elia di tepi Sungai Kerit. Ya, itu kita bisa baca di pasal 17 ayat 1 sampai 2 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ya. Tetapi kali ini di dalam bagian ini katakan Allah memakai janda Sarfat untuk memelihara hidup Elia. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya apakah roti di sorga sudah habis atau burung-burung gagaknya sudah lelah karena setiap hari harus membawakan roti kepada Elia? Bapak Ibu, tentu saja tidak ya. Tetapi Allah mampu memakai segala cara untuk menolong umatnya. Nah, salah satunya adalah dengan menggerakkan hati orang untuk berbagi. Ketika anak janda Sarfat meninggal, kalau kita baca di ayat selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini,
Elia berdoa kepada Tuhan demi kebangkitan anak janda Sarfat tersebut dan Tuhan mengabulkannya. Dan Bapak Ibu, kesulitan hidup seharusnya membuat setiap orang mengerti bahwa kita tidak dapat hidup dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang artinya selalu memiliki keterkaitan kepada sesama kita. Bapak Ibu, manusia dibandingkan ciptaan yang lain sebenarnya adalah makhluk yang paling lemah secara fisik di dalam menjalani hidup di alam ini. Ya, bayi binatang di dalam beberapa jam dapat berjalan dan mencari makan, terutama hewan-hewan pemakan tumbuhan. Namun bayi manusia membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk berdiri. Nah, Bapak Ibu, ketergantungan manusia lebih besar dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Jadi kesulitan hidup seharusnya membuat kita menyadari bahwa kita tidak selalu berada di atas. Janda Sarfat menolong Elia, dan ada saatnya Elia menolong janda Sarfat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketersalingan inilah yang seharusnya kita miliki dan kita jalani di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita berbuat baik dan kita berbagi kepada orang lain demi keuntungan ya di masa mendatang, tetapi seharusnya kebaikan kita dan tindakan kita untuk berbagi itu didorong oleh karena kasih yang murni. Kebaikan yang kita tabur Bapak Ibu suatu saat tanpa kita sadari akan kita tuai. Hal kedua yang kita pelajari dari bagian ini bahwa keberanian berbagi itu didasari iman bahwa Allah mampu memelihara kita. Bapak Ibu sekalian, janda Sarfat bukan orang yang kaya. Dia juga adalah orang yang miskin. Tetapi apa yang membuat dia memiliki keberanian untuk berbagi di dalam kekurangannya dan bahkan mendahulukan membuat roti bagi Elia daripada membuat roti bagi dirinya dan anaknya. Karena dia mempercayai janji Tuhan yang disampaikan Elia. Bapak Ibu sekalian, kelebihan kita dan segala sesuatu yang kita miliki itu bukanlah hasil kerja kita. Tetapi ada Tuhan yang memberikan berkat melalui kerja keras kita. Jadi Tuhanlah sumber segala berkat dan apa yang kita miliki, bukan kekuatan kita. Allah mampu menolong tanpa bantuan manusia. Allah menolong Elia melalui burung gagak. Allah mampu menolong dengan menggerakkan hati orang non-Israel. Artinya Bapak Ibu, artinya dia adalah Allah yang berkuasa atas seluruh manusia dan bukan atas orang Israel saja. Jadi Allah mampu menolong manusia dengan cara yang ajaib maupun dengan cara yang kelihatannya biasa saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemampuan janda Sarfat untuk menolong Elia bukan karena kekuatan janda Sarfat untuk menghasilkan tepung bagi mereka, melainkan Allah memelihara mereka melalui mujizatnya dengan membuat tepung tersebut tidak pernah habis. Allah menolong janda Sarfat dengan tanpa menggunakan sarana apapun. Dia tidak lagi menggunakan burung gagak dan dia tidak lagi menggunakan manusia. Bapak Ibu, ketika janda Sarfat menjadi saluran berkat bagi Elia, hidupnya sendiri terberkati. Tadinya janda Sarfat itu pun tidak tahu besok makan apa, tetapi kini dia dan anaknya pun tidak kekurangan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, manusia cenderung berpikir bahwa berbagi membuat kita menjadi miskin. Tetapi kalau kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ini, kisah ini justru menceritakan bahwa dengan berbagi, hidup janda Sarfat itu menjadi lebih berkelimpahan. Dia dapat makan terus hingga Allah menurunkan hujan. Bapak Ibu sekalian, ketika janda Sarfat membuat roti bagi Elia, dia belum melihat bahwa tepungnya tidak akan berkurang. Tetapi keberanian janda Sarfat untuk mempercayai perkataan Elia, itu adalah iman yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, keberanian seseorang memberi dan berbagi adalah oleh karena sadar dan percaya bahwa Allah adalah Allah yang memelihara kita dan Allah yang terus memberikan berkat-Nya kepada kita. Dan hal yang terakhir yang kita pelajari dari bagian ini, yaitu bahwa berbagi dan menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bahwa segala yang kita miliki adalah milik Allah,
diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita pergunakan demi kemuliaan Allah. Maka seharusnya tidak ada ketakutan hingga membuat kita takut untuk berbagi kepada sesama kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia dan kehidupan yang mendorong setiap orang untuk semakin egois, ya bukan saja menjadi semakin egois, tetapi membuat setiap orang semakin takut untuk berbagi. Nah, apa yang manusia takutkan adalah kehilangan sebagian yang dianggapnya miliknya, ya, membuat masa depan baginya semakin tidak pasti. Misalnya, ketika kita membagikan jatah roti untuk minggu depan, pertanyaan yang kemudian muncul adalah minggu depan kita makan apa? Jadi ketakutan kita sebenarnya dikarenakan oleh karena kita bergantung kepada apa yang sudah kita miliki. Demikian pula dengan janda Sarfat yang menggantungkan kehidupannya dengan jatah roti hari itu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berjanji kepada janda Sarfat melalui perkataan Elia untuk menyertai dan memberkati janda Sarfat anaknya, ya, dan Elia. Jika janda Sarfat tersebut memelihara hidup Elia di rumahnya. Jadi keberanian janda Sarfat dikarenakan imannya terhadap janji Tuhan, dan melalui imannya itu sang janda Sarfat melihat bagaimana Allah Israel berkarya di dalam kehidupannya melalui tepung dan minyak yang tidak pernah habis serta kebangkitan anaknya yang meninggal. Ada karya Allah yang dinyatakan demi kemuliaan Allah. Bapak Ibu sekalian, motivasi penting di dalam kita berbagi bukan hanya sebuah belas kasihan kepada sesama, tetapi biarlah yang menjadi motivasi kita adalah kita juga menginginkan dan membiarkan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kita beriman bahwa Allah lah yang mampu memelihara hidup manusia. Kita beriman dan kita percaya bahwa Allah yang menyertai hidup kita manusia, Allah yang memegang masa depan manusia. Namun seringkali ada langkah iman yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu, justru di dalam dunia yang semakin egois ini, tugas kita, panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus itu semakin berat. Ya, kita pun juga mengalami pergumulan yang sama yang dirasakan oleh setiap orang, ya, ketakutan, keengganan untuk berbagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mari kita membuat pergumulan yang sama tersebut dengan sebuah perspektif yang berbeda. Bahwa kita di tengah pergumulan tersebut, kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga dunia akan melihat bahwa kita orang Kristen, kita mengalami apa yang semua orang alami. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita mampu menghadapi setiap tantangan, pergumulan yang dirasakan oleh semua orang itu dengan kehidupan yang berbeda, yaitu berani untuk berbagi dengan sesama kita. Dengan demikian, Bapak Ibu, dunia akan melihat bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan seluruh alam semesta ini, dan namanya dipermuliakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kasih oleh Tuhan, janda Sarfat adalah orang Sidon. Dia bukan orang Israel. Tetapi karena kasih karunia Allah, dia percaya dan dia beriman bahwa Allah akan memelihara hidupnya dan anaknya melalui keberaniannya untuk berbelas kasihan dengan menampung dan memelihara Elia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk memberitakan dan menyatakan kasih-Nya melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita mulai belajar untuk mengenal Allah yang berkarya memelihara kita. Dan mari kita belajar untuk tidak takut berbagi kepada sesama kita, agar dunia dapat merasakan kasih Allah dan melihat karya Allah, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui kesaksian hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini, yang boleh mengingatkan kepada kami, yang boleh menegur setiap kami, dan juga bahkan meneguhkan kami. Bapa, kami
menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Dan mohon Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh terus belajar mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami, yang Tuhan yang berkarya memelihara hidup kami. Tolong kami juga ya Tuhan untuk kami belajar tidak takut berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga orang lain yang ada di sekitar kami pun dapat merasakan kasih Tuhan. Dan mereka pun juga boleh melihat karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga nama Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menyertai kami, dan Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang berkenan memakai hidup kami, menjadi kesaksian, menjadi saluran berkat Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Terima kasih untuk Bu Yeni yang telah membawakan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, kita diingatkan kembali ya melalui seorang janda di Sarfat, bagaimana terkadang kita juga merasa khawatir, ragu akan apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi melalui firman Tuhan yang telah kita dengar juga, kita diingatkan kembali bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Kita lihat burung-burung di udara yang walaupun tidak menanam, tapi dia dipelihara oleh Tuhan. Begitulah juga kita sebagai anak-anaknya, Tuhan pasti akan memelihara. Jadi tak usah khawatir, seperti kata Bu Yeni, marilah kita berani untuk berbagi dengan sesama kita, karena Tuhan yang telah memelihara dan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang telah kita rasakan selama ini, serta kita kesehatan yang masih kita dapatkan. Pada saat ini kita masih dilindungi oleh Tuhan, terlepas daripada virus COVID ini. Biarlah kita bersyukur untuk keadaan kita yang sampai saat ini. Kita akan bersama-sama berdoa untuk bersyukur terhadap apa yang telah kita alami. Kita buka secara bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami, khususnya kesehatan yang telah masih percayakan pada kami, sehingga kami terhindar daripada segala mara bahaya dan juga segala virus, khususnya untuk virus COVID-19 yang sedang mewabah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan, ketika kami merasa ragu, ketika kami masih terus berkutat dalam segala hal yang berpikiran daripada kami ya Tuhan. Ampunilah karena kami terus mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami lupa bahwa semuanya ini hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kau telah terus memimpin dan menyertai. Terima kasih. Hanya teruskan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan, baik yang berjuang dalam kelemahan tubuhnya maupun dalam pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin sebagian dari saudara-saudara kayak kita ini ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau masalah-masalah yang sedang dialami. Biar Tuhan yang memberi kesembuhan
serta kekuatan, dan juga serta jalan keluar untuk setiap masalah yang sedang dihadapi. Kita akan buka suara bersama-sama. Tuhan surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang saat ini sedang dalam kesulitan. Kiranya Tuhan juga terus memimpin menyertai, baik yang sedang dalam lemah tubuh. Kiranya Tuhan juga yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit yang dialami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam masa pergumulan untuk memperoleh pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang membuka jalan. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dan juga memberikan pekerjaan yang tepat atas pergumulan saudara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami juga yang saat ini kesulitan masalah ekonomi, khususnya dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kekuatan juga untuk jalan keluar dalam masalah kesulitan ekonomi ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sedang mengalami masalah-masalah yang tidak kami ketahui. Kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang akan memberikan kelegaan dalam setiap masalah-masalah yang mereka hadapi ya Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memimpin dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam sekali berdoa mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, kita akan berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kita akan berdoa untuk para kesehatan para aparat kenegaraan. Biarlah dalam mengemban tugasnya ini, Tuhan terus memberkati mereka dan juga melindungi mereka dari segala sakit penyakit, sehingga setiap tugas dan pekerjaan yang dibebankan pada mereka dapat dikerjakan dengan baik. Khususnya kita doakan juga untuk penanganan masalah COVID-19 yang sedang terjadi ini. Biarlah mereka diberi hikmat bijaksana untuk setiap langkah-langkah yang akan dikerjakan. Tuhan berkati sehingga dapat berjalan dengan baik. Untuk pokok doa ini kami minta dengan kasih untuk Pak Jim memimpin dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk menjalani Indonesia, khususnya para aparat pemerintah, aparat negara. Tuhan yang kiranya boleh memberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi setiap mereka, khususnya ketika mereka boleh mengemban setiap tugas tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap aparat-aparat negara. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan hikmat bijaksana di dalam menangani masalah COVID-19 ini. Kami tahu bahwa di Indonesia pada hari ini tembus di angka 3.000 lebih. Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan dalam setiap penanganan yang dikerjakan oleh aparat-aparat pemerintah, khususnya dalam menekan, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan yang kiranya nyatakan kasih dan anugerah Tuhan. Berikanlah hikmat bijaksana bagi setiap aparat-aparat pemerintah ini. Dan kami menyerahkan bila ada langkah-langkah yang harus dikerjakan ataupun yang akan dikerjakan, kami berdoa biarlah setiap masyarakat Indonesia, setiap rakyat Indonesia boleh menerima setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kami menyerahkan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota Jakarta ataupun di Surabaya, di Jawa Barat, dan juga daerah-daerah yang berzona merah. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya boleh
memberikan kasih karunia Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan tambahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga setiap orang boleh dengan sadar, dengan bijaksana, mereka boleh mementingkan kesehatan dan juga mengedepankan protokol kesehatan di dalam mereka boleh beraktivitas. Kami menyerahkan kantor-kantor yang menjadi klaster-klaster yang baru. Kami menyerahkan juga untuk rumah-rumah ibadah yang juga menjadi klaster-klaster baru. Dan juga setiap daerah-daerah tempat-tempat di mana menjadi klaster-klaster yang baru. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya campur tangan, menyatakan kasih karunia Tuhan, menyatakan anugerah Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk Indonesia, dan juga kami berdoa untuk seluruh dunia. Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan. Kami menyerahkan pemerintah Indonesia yang terus bergumul mengusahakan vaksin yang terus dikerjakan. Biarlah Tuhan yang kiranya menyatakan anugerah Tuhan sehingga vaksin boleh keluar dan juga setiap masyarakat boleh disuntikan vaksin ini dengan baik, sehingga COVID-19 ini boleh menjadi penyakit yang akan terus-menerus ada, tetapi kami menyerahkan biarlah ada vaksin, ada obat yang boleh menangani COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan sekali lagi pemerintahan Indonesia, Tuhan yang kiranya boleh memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa sama-sama juga untuk gereja Kanaan. Kiranya Tuhan juga akan kita doakan juga untuk para hamba Tuhan serta majelis serta para pekerja yang melayani di gereja. Biar Tuhan yang memimpin serta memberkati pekerjaan. Kita juga akan berdoa untuk rencana pembukaan kembali ibadah secara offline. Biar Tuhan yang akan ikut campur tangan serta memberikan hikmat bagi para majelis dan juga para hamba Tuhan untuk setiap langkah-langkah yang akan diambil. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan yang berkati, sehingga ketika keputusan waktu kapan akan diadakan ibadah offline ini dapat berjalan dengan baik dan juga tidak berakibat buruk untuk di kemudian harinya. Untuk pokok doa ini kami minta dengan kasih untuk Pak Hernandi untuk pimpin dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mau mengucap syukur kalau kami saat ini diberikan kesempatan kembali kami untuk berdoa untuk gereja kami. Kami saat ini ya Tuhan mau berdoa untuk gereja kami, khususnya untuk para hamba Tuhan, untuk para majelis, serta para pekerja yang melayani di gereja. Biarlah Tuhan yang akan memimpin untuk setiap kami yang melayani. Tuhan yang akan memberikan kepada kami kesehatian, Tuhan akan memberikan kepada kami hikmat, bijaksana, sehingga kami ketika kami melayani, kami boleh sungguh-sungguh melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah pelayanan kami semua di masa-masa seperti ini boleh tetap menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang ada di gereja kami. Kami juga ya Tuhan mau berdoa Tuhan untuk rencana kami untuk membuka kembali ibadah offline. Tuhan yang akan tolong berikan kepada kami semua hikmat kapan kami harus membuka waktu yang tepat, kami harus beribadah secara offline. Tuhan yang akan tolong berikan hikmat bijaksana kepada para majelis dan hamba Tuhan, kepada para pengerja ya Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar diberikan kesungguhan hati untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik kesiapan hati kami maupun juga kesiapan fisik, sehingga ketika kami membuka ibadah secara offline, kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkannya dengan baik, mempersiapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga ketika ibadah offline itu dibuka, ibadah itu boleh menjadi berkat buat setiap jemaat yang hadir. Dan ketika kami membuka kembali ibadah secara offline, gereja kami tidak menjadi klaster baru bagi penularan COVID-19. Kami serahkan untuk waktu yang tepat, Tuhan yang akan pimpin untuk setiap sarana-sarana kelengkapan protokol kesehatan yang kami harus siapkan. Biarlah semuanya itu Tuhan yang akan pimpin, Tuhan akan ingatkan, sehingga tidak ada satupun juga yang terlupakan, dan kami boleh mempersiapkan
untuk ibadah offline beserta waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan untuk rencana kami ini semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pribadi kita masing-masing. Kita akan doakan untuk setiap pergumulan kita. Kita buka suara bersama-sama dan juga kita berdoa untuk kerohanian kita. Biarlah di masa-masa kita beribadah secara online tidak mengendorkan semangat kita untuk beribadah, tapi terus kita dekat pada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan juga kita berdoa untuk kehidupan kita di tengah-tengah keluarga maupun di masyarakat, biar Tuhan yang memimpin dan menyertai agar kita menjadi terang dan garam dunia. Teman-teman bisa membuka mic-nya, kita akan buka suara bersama-sama. Biarlah kita berdoa untuk pribadi kita masing-masing. Kita berdoa di hadapan Tuhan, kita minta pertolongan daripada Tuhan setiap apa yang kita alami, dan kita doakan juga untuk khususnya untuk pertumbuhan kerohanian kita. Silakan untuk membuka mic-nya, kita akan berdoa bersama-sama. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang telah diberikan bagi kami, sehingga kami dapat bersama-sama untuk dapat beribadah secara online. Kami berdoa ya Tuhan untuk pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang terus pimpin sertai dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat keluarga kami dan kami juga boleh menjadi berkat dan dapat masyarakat. Tuhan akan menyertai kami. Tuhan yang akan Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Tuhan sehingga kami boleh terus menjadi saksi-Mu, boleh menjadi terang-Mu keluarga, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia, kami semua, sehingga kami kami dapat boleh menjadi berkat orang-orang, baik itu keluarga maupun orang-orang yang Tuhan. Kami berdoa juga keberadaan terus untuk kami juga kami di dalam boleh terus masyarakat. memberikan Biar kerinduan, Tuhan juga yang boleh terus memimpin bertumbuh ketika kami bertindak, ketika kami berbicara. Biarlah kami dapat memancarkan iman kami terhadap Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang dan garam di dalam dunia kami. Biarlah Tuhan juga terus memakai kami menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami menyerahkan pribadi kami masing-masing ke dalam tamu, biar Tuhan yang memimpin dan menyertai. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Untuk pokok-pokok doa saat ini telah selesai. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mau didoakan, bisa dibuka mic-nya, kita akan berdoa bersama-sama. Silakan. Ada yang perlu didoakan, mungkin kita teringat saudara kita ada yang sedang sakit. King. Ya, Kolek gimana? Ya, doa untuk kesehatan lah. Oke. Ya, COVID, selama COVID ini. Apa di atas 60 tahun nggak bisa divaksin itu? Wah, itu harus tanya Dokter Susan. Iya, dengan kamu minta gitu. Ya, yang penting kita jaga diri, kita banyak minum vitamin dan cukup makan, cukup istirahat. Dan daya tahan bisa meningkat, itu mungkin bisa membantu kita bisa terlepas dari virus ini ya.
Ini udah senior. Kung, Ya. kalau gosok gigi malam, Ah. ini bukan kalau gosok gigi malam bukannya iklan ini ya. Pakai betadin kumur, Kung, dikumur-kumur, Kung. Itu lumayan ngebantu, Kung. Bukan iklan ya, Tapi Kung jangan, nih ya. tapi jangan ditelan ya. Jangan ditelan, Kung. Kalau telan kan lebih bagus lagi. Jangan mual, Kung. Ya, jaga kesehatan nih, Kung. Amin. 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 Ya, ada yang lain mungkin Lause Lili masih sakit atau sudah sembuh? Ada yang lain mungkin yang perlu didoakan? Keluarga ya Pak? Ya, Pak Jun. Keluarga aja biasa. Keluarga ya, keluarga Pak Jun. Iya. Iya Pak. Oke. Supaya bisa dimenangkan ya Pak Jun ya. Siap. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan doakan untuk kesehatan Koalek, keluarga, khususnya untuk saudara-saudara kita juga yang lain yang sudah lansia, biar Tuhan terus memimpin dan menyertai sehingga di masa-masa usia senjanya juga dapat terhindar dari penyakit virus ini ya Tuhan. Dan juga kita akan berdoa untuk keluarga Pak Jun ya. Keluarga Pak Jun, biarlah Tuhan terus memimpin Pak Jun dalam memenangkan Basum dan juga kedua anaknya. Biarlah mereka juga dapat bersama-sama untuk dapat mengenalkan Tuhan dan dapat beribadah bersama-sama. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita ini dan untuk terakhir nanti doa penutup, minta Ibu Yeni untuk pimpin tutup dalam doa ya. Kita akan buka suara bersama-sama untuk Koalek dan keluarga Pak Jun. Kita akan menyerahkan juga untuk kondisi keluarga Koalek, khususnya untuk Koalek dan Cemi di masa usianya yang lansia ini. Kiranya Tuhan juga yang terus memimpin, menyertai, biar Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan menjauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang telah lanjut usia, kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga menjauhkan daripada setiap sakit penyakit dan juga khususnya dalam virus COVID-19 ini. Biarlah dalam persatuan ini terus dapat menjaga kesehatannya dan juga dapat terus dalam kembali setiap beribadah dengan Tuhan. Menyerahkan juga untuk keluarga Pak Jun, kami rindu ya Tuhan. Tuhan terpakai Pak Jun menjadi alat untuk dapat memenangkan keluarganya, khususnya untuk Basum dan kedua anaknya, untuk dapat bersama-sama di suatu saat mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat bagi kehidupannya, dan juga dapat dimenangkan dan mereka semua dalam satu keluarga ini dapat beribadah bersama-sama. Kami rindu akan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami ucap syukur dan kami bersyukur atas apa yang telah terjadi. Terima kasih. Mari kita mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama
Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, dan biarlah lagu pujian yang kami nyanyikan tidak sekedar kami nyanyikan, tetapi sungguh-sungguh itu ada satu hati kami yang sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan yang akan terus menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan tolong kami juga untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami bersyukur Tuhan untuk waktu di mana kami boleh bersama-sama bersehati menaikkan setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Kami percaya Tuhan juga akan menjawab setiap doa dan seruan kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan sisa waktu di malam ini. Kami serahkan istirahat kami. Mohon Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Dan biarlah dengan anugerah Tuhan, kami bangun esok hari dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan kami boleh terus hidup berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kehidupan kami boleh menjadi contoh, kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami dan nama Tuhan yang terus dipuji dan muliakan. Terima kasih Tuhan, segala puji, syukur kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kebaktian untuk persekutuan doa Kamis ini telah selesai. Silakan dibuka untuk bersalam-salaman. Say hello satu dengan yang lain. Hello. Halo. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Selamat tidur. Malam. Jim. Malam, Om Teksan. Punggung. Punggung malam. Wih, Pak Jim, itu latarnya apa itu? Hah? Latarnya? Kaset atau apa itu? Kaset PS itu. PS. Gimana kabarnya Evan, Bu? Sehat. Udah baik ya? Ya. Udah gemuk lagi belum, Bu? Belum. Belum. Dedinya udah gemuk lagi. Bisa gemuk. Cacingan. Cacingan Oma, nagaan Oma. Oh, naga. Nagaan. Pak Jim kelihatan tambah putih ya. Iya. Disorot. Keluar katanya kayaknya. Ada lampu sorot, Kung. Ada lampu sorot. Oh, Buat kipas lumayan. pengaruh juga jadi ya, pengaruh. Si Ermin berani pergi-pergi ke toko. Berani ke toko atau di rumah saja? Terus, di rumah terus. Oh, di rumah terus. Jadi bosen. Iya. Sehat Kalau semua udah ya. tidur ya? Yang tetap ke toko. Ke toko. Oh. Oma Yayang kalau ke toko semprot sana semprot sini dia. Iya. Pegawainya juga disemprot. Pakai semprotan. Kalau lupa gosok gigi semprotnya ke mulut nanti. Pak Bayu, Evan, udah sehat? Nih. Nah. Mana Evan, mana? Nah, kelihatan. Anafan, liatin mukanya. Malu-malu tuh. Udah. Bilang, terima kasih. Kedutan sekarang ya. Sehat. Tuh, tembem. Ya. Evan. Evan, udah baikan. Terima kasih. Udah baikan. Tuh, udah baikan? Sudah. Minta makan terus. Ya, lagi nafsu. Ya. Udah makan terus. Ya. Ada tandanya lapar. Kalau kenyang, ada tandanya. Bagus dong itu. Evan, jangan berantem dengan nyamuk lagi ya.
Nyamuknya marah aja di gigi gitu. Boleh makan apa aja ya? Hah? Udah boleh makan apa aja ya, Evan ya? Boleh, boleh. Makan. Dadah dulu, kami mau lab. Selamat malam semuanya. Oke, bye. Malam. Malam.